Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Seno dan rekan-rekan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Afrita Nurmawati, Ahmad Al-Rashid, Ahmad Ramdan, dan Amin Mubarok akan mempresentasikan terkait materi bab 18 dan bab 19. Yang pertama, kita akan membahas bab 18 yaitu audit siklus akuisisi dan pembayaran, meliputi pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan utang usaha. Pada bab 18 terdapat 7 learning objectives yang akan kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama adalah mengidentifikasi akun serta kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Dan di sini terdapat 3 kelas transaksi dalam siklus figure 18.1, yaitu yang pertama adalah akuisisi barang dan jasa, 2 pencairan uang tunai, 3 purchase returns, allowance, dan diskon pembelian. Pada gambar 18-1 menunjukkan bahwa setiap transaksi baik di debit atau dikreditkan ke akun yang mampu membayar, karena beberapa perusahaan melakukan akuisisi secara langsung dengan cek atau transfer elektronik atau dengan cash. Kemudian akuisisi dibuat untuk mendapatkan uang tunai yang diproses dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh hutang dagang. Kemudian di learning objective 2 yaitu menguraikan fungsi bisnis dan dokumen serta catatan terkait dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang pertama adalah memproses pesanan pembelian. Ada 2 dokumen yaitu daftar permintaan pembelian. Ini digunakan untuk karyawan yang berwenang untuk meminta barang dan jasa. Yang kedua adalah pesanan pembelian. Adalah dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Yang kedua, menerima barang dan layanan. Ini ada 2, yaitu saat resi diterima dari vendor, ini adalah saat pengakuan akuisisi barang dan liability. Kemudian laporan penerimaan, berisi data deskripsi barang, jumlah yang diterima, tanggal diterima, dan data lain yang relevan. Kemudian 3, mengakui liability. Yang pertama ada vendors invoice, berisi jumlah yang perlu dibayar untuk transaksi akuisisi. Yang kedua ada memo debit, yaitu pengurangan liability kepada vendor karena barang yang dikembalikan atau allowance yang diberikan. Yang ketiga ada voucher, yaitu sampul atau folder bernomor yang berisi dokumen dan paket dokumen seperti purchase order, copy of the packing slip, receiving report, dan vendors invoice. Yang keempat, file transaksi akuisisi, berisi semua transaksi akuisisi yang diproses oleh sistem akuntansi dalam satu periode. Selanjutnya, masih terkait pengakuan liability, ada jurnal atau daftar akuisisi yang diperoleh dari file transaksi akuisisi dan biasanya menyertakan nama vendor, tanggal, jumlah, dan klasifikasi untuk setiap transaksi. Yang keenam ada accounts payable master file, berisi jumlah akuisisi, pencairan kas, dan pengembalian serta allowance untuk masing-masing vendor. Selanjutnya ada account payable trial balance, berisi jumlah yang terutang ke setiap vendor atau setiap faktur atau setiap voucher pada satu periode. Yang terakhir adalah pernyataan vendor, berisi dokumen bulanan vendor yang menunjukkan saldo awal, akuisisi, returns, dan allowance pembayaran ke vendor, serta saldo akhir. Selanjutnya, yang keempat adalah memproses dan mencatat pencairan uang tunai. Ini ada 3 dokumen, yaitu yang pertama ada cek, dokumen yang digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayaran jatuh tempo. Yang kedua, file transaksi pencairan tunai, berisi semua transaksi pencairan tunai yang diproses oleh sistem akuntansi dalam suatu periode. Yang terakhir ada jurnal atau daftar pembayaran tunai.
diperoleh dari file transaksi pencairan tunai yang mencakup semua transaksi di semua periode. Selanjutnya, di Learning Objective 3, yaitu memahami pengendalian internal dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Berikut adalah metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah memahami pengendalian internal dengan akuisisi dan pengeluaran kas. Kemudian tahap yang kedua adalah menilai risiko pengendalian yang direncanakan, akuisisi dan pengeluaran kas. Tahap ketiga adalah menentukan luas pengujian pengendalian. Tahap keempat adalah merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Ini meliputi ada 4 item, yaitu prosedur audit, ukuran sampel, item yang akan dipilih, dan penetapan waktu. Satu persatu akan kita bahas. Yang pertama adalah memahami pengendalian internal. Auditor mendapatkan pemahaman tentang pengendalian internal untuk siklus akuisisi dan pembayaran sebagai bagian dari proses prosedur penilaian risiko, yaitu mempelajari bagan arus klien, mereview kuesioner tentang pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian walkthrough. Kemudian tahap yang kedua adalah menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Pengendalian internal kunci untuk setiap fungsi bisnis yaitu 1. Otorisasi pembelian, 2. Pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lainnya, 3. Pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi, dan yang keempat adalah otorisasi pembayaran. Yang pertama adalah otorisasi pembelian. Otorisasi yang tepat untuk melakukan akuisisi barang dan jasa yang dapat memenuhi tujuan perusahaan dan menghindari item yang berlebihan atau tidak diperlukan. Contoh, pembelian aset tetap yang melebihi nilai yang telah ditentukan harus mendapat persetujuan dewan direksi. Yang kedua adalah pemisahan penyimpanan aset dan fungsi lainnya. Departemen penerimaan membuat laporan penerimaan sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang. Salinan laporan penerimaan diberikan kepada gudang bahan baku dan Departemen utang usaha. Untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan, barang harus dikontrol secara fisik sejak diterima hingga digunakan atau dilepaskan. Personil penerimaan harus independen dari personil ruang penyimpanan dan personil akuntansi. Catatan akuntansi harus mencerminkan transfer tanggung jawab setiap kali barang dipindahkan. Yang ketiga adalah pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Kewajiban atas akuisisi dicatat saat penerimaan barang dan jasa atau penerimaan faktur vendor. Departemen utang usaha bertanggung jawab memverifikasi kelayakan akuisisi dengan membandingkan rincian purchase order, laporan penerimaan, dan faktur vendor untuk menentukan deskripsi, harga, kuantitas, syarat, dan ongkos angkut dalam faktur vendor sudah benar. Departemen utang usaha juga memverifikasi perkalian, voting, dan distribusi akun. Departemen utang usaha harus memperhitungkan semua laporan penerimaan untuk memastikan tujuan kelengkapan dipenuhi. Personil yang mencatat akuisisi tidak boleh memiliki akses ke kas, sekuritas, dan akses lain. Yang keempat adalah otorisasi pembayaran. Pengendalian paling penting terhadap pembayaran yaitu tanda tangan cek oleh individu yang berwenang, pemisahan tanggung jawab antara tanda tangan cek dan pelaksana fungsi utang, pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh penanda tangan cek. Kemudian cek harus dipranomori, perusahaan harus berhati-hati dalam melakukan kontrol fisik terhadap cek kosong, tidak digunakan lagi, dan yang telah ditandatangan. Perusahaan harus memiliki metode pembatalan dokumen pendukung agar tidak dapat digunakan lagi sebagai pendukung cek lainnya. Memasuki tahap ketiga adalah penentuan
Luas pengujian pengendalian. Setelah auditor mengidentifikasi pengendalian internal kunci dan defisiensi, auditor mulai menilai resiko pengendalian. Untuk audit perusahaan publik, auditor harus mendokumentasikan dan menguji pengendalian secara memadai untuk menerbitkan pendapat mengenai pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Kemudian tahap keempat adalah merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Pada transaksi akuisisi terdapat 6 tujuan audit, yaitu yang pertama adalah keterjadian. Akuisisi yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima yang konsisten dengan kepentingan utama klien. Yang kedua adalah kelengkapan, yaitu akuisisi yang ada telah dicatat. Yang ketiga adalah keakuratan, akuisisi telah dicatat secara akurat. Yang keempat adalah posting dan pengikhtisaran, yaitu akuisisi disertakan dengan benar dalam file induk. Yang kelima adalah klasifikasi. Akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam adalah penetapan waktu. Akuisisi dicatat dalam tanggal yang tepat. Ikhtisar audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi. Berikut adalah tabel terkait tujuan audit terkait transaksi, pengendalian internal kunci, pengujian pengendalian yang umum, dan pengujian substantif atas transaksi yang umum. Yang pertama adalah akuisisi yang dicatat adalah barang dan jasa yang diterima konsisten dengan kepentingan utama klien atau disebut juga keterjadian. Pengendalian internal kunci adalah permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur vendor dilampirkan pada voucher. Kemudian memeriksa dokumen dalam bundle voucher atas keberadaannya. Kemudian untuk pengujian substantif atas transaksi yang umumnya adalah menelaah jurnal akuisisi, buku besar, dan berkas utama utang usaha untuk jumlah yang besar atau tidak lazim. Selanjutnya, terkait tujuan audit terkait transaksi akuisisi, kelengkapan, yaitu hanya mencatat transaksi pembelian yang benar-benar ada. Pengendalian internal kuncinya adalah pesanan pembelian bernomor urut dan dihitung. Untuk pengujian pengendalian yang umum adalah memasukkan berurutan sesuai pesanan pembelian. Kemudian pengujian substantifnya adalah menelusuri dari berkas laporan penerimaan ke jurnal akuisisi. Dan selanjutnya, terkait tujuan audit terkait transaksi akuisisi yang ketiga adalah keakuratan, yaitu pencatatan transaksi akuisisi dilakukan secara akurat. Pengendalian internal kuncinya adalah perhitungan dan jumlah diverifikasi secara internal. Kemudian pengujian pengendaliannya adalah pemeriksa indikasi adanya verifikasi internal. Kemudian untuk pengujian substantifnya adalah membandingkan transaksi yang dicatat dalam jurnal akuisisi dengan jurnal pada faktur vendor. Selanjutnya adalah tujuan audit terkait transaksi akuisisi, posting, dan ringkasan. Pada pengendalian internal kunci adalah isi berkas utama utang usaha diverifikasi secara internal. Kemudian pengujian pengendalian yang umum memeriksa indikasi adanya verifikasi internal, dan pengujian substantifnya adalah memeriksa akurasi klerikal dengan menjumlahkan jurnal ke bawah dan menelusuri posting ke buku besar dan berkas utama persediaan. Selanjutnya terkait klasifikasi, digunakan bagan akun yang memadai, memeriksa prosedur manual dan bagan akun, membandingkan klasifikasi dengan grafik akun, merujuk pada faktur vendor. Selanjutnya terkait dengan penetapan waktu, transaksi akuisisi dicatat pada tanggal yang benar. Pengendalian internal kuncinya adalah prosedur pencatatan transaksi dilakukan secara
segera setelah barang dan jasa diterima. Untuk pengujian pengendalian yang umum adalah memeriksa manual prosedur dan mengamati apakah ada faktur vendor yang belum dicatat. Pengujian substantifnya adalah membandingkan tanggal pada laporan penerimaan dan faktur vendor dengan tanggal pada jurnal akuisisi. Selanjutnya, masih pada tahap 4, yaitu merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atau transaksi akuisisi. Ini untuk pengeluaran kas. Memiliki tujuan audit, yaitu yang pertama adalah keterjadian. Pengeluaran kas yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang benar-benar diterima. Dan seterusnya, ini secara garis besar sama dengan transaksi akuisisi. Dan penjelasan selanjutnya adalah 4 dan dari 6 tujuan audit: keterjadian, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, memerlukan perhatian khusus sehingga perlu diperiksa secara teliti. Ini merupakan ikhtisar audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengendalian umum, dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Yang pertama, tujuan audit terkait transaksi pengeluaran kas pada keterjadian. Pengendalian internal kuncinya terdapat pemisahan tugas yang memadai antara utang usaha dan pihak pemegang cek. Kemudian, pengujian pengendalian yang umum adalah mendiskusikan dengan petugas dan mengamati aktivitasnya. Kemudian, pengujian substantif atas transaksinya yaitu menelaah jurnal pengeluaran kas, buku besar dan berkas utama utang usaha atas jumlah besar dan tidak lazim. Selanjutnya, terkait tujuan audit kelengkapan pengendalian internal kuncinya adalah cek diberi nomor urut dan diperhitungkan. Pengujian pengendalian yang umum adalah memeriksa urutan cek. Kemudian pengujian substantifnya adalah merekonsiliasi pengeluaran kas dengan pengeluaran kas di laporan bank. Kemudian selanjutnya terkait keakuratan, perhitungan dan jumlah diverifikasi secara internal, memeriksa indikasi adanya verifikasi internal, membandingkan cek yang dibatalkan dengan jurnal akuisisi terkait dan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya terkait tujuan audit, posting dan ringkasan. Pengendalian internal kuncinya adalah isi berkas utama dagang diverifikasi secara internal. Pengujian pengendalian yang umum adalah memeriksa indikasi adanya verifikasi internal. Kemudian pengujian substantif adalah menguji akurasi klerikal dengan menjumlahkan jurnal ke bawah dan menelusuri posting ke buku besar dan berkas utama utang usaha. Selanjutnya, tujuan audit terkait transaksi yaitu klasifikasi. Pengendalian internal kuncinya adalah digunakan bagan akun yang memadai. Klasifikasi akun diverifikasi secara internal. Kemudian pengujian pengendalian yang umum adalah memeriksa prosedur manual dan bagan akun memeriksa indikasi adanya verifikasi internal. Kemudian pengujian substantifnya adalah dengan membandingkan klasifikasi dengan badan akun merujuk pada faktur vendor dan jurnal akuisisi. Yang terakhir adalah tujuan audit terkait penetapan waktu. Transaksi pengeluaran kas dicatat pada tanggal yang benar. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan segera setelah barang dan jasa diterima. Memeriksa manual prosedur dan cek yang belum dicatat, dan membandingkan tanggal pada cek yang dibatalkan dengan jurnal pengeluaran kas. Ini secara garis besar sama dengan transaksi akuisisi. Selanjutnya, sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Terdapat 3 perbedaan penting antara akuisisi dan pembayaran dibandingkan dengan siklus lainnya. Yang pertama, terdapat sejumlah besar akun yang terlibat dalam siklus ini, termasuk akun laporan laba rugi dan neraca. Hal ini meningkatkan potensi salah saji klasifikasi yang beberapa mungkin akan mempengaruhi laba. Yang kedua, sudah lebih umum bagi transaksi dalam siklus ini untuk menuntut perkembangan yang signifikan seperti biaya lease dan konstruksi.
pertimbangan tersebut mengakibatkan meningkatnya kemungkinan salah saji. Dan yang ketiga adalah jumlah nilai uang setiap transaksi dalam siklus mencakup rentang yang luas. Akhirnya, auditor seringkali memisahkan item-item yang berisiko besar dan tidak biasa serta mengujinya atas dasar 100%. Selanjutnya di Learning Objective 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Al-Rashid. Learning Objective 18.4 menguraikan metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha dengan menggunakan model risiko audit. Sebelumnya, apa itu utang usaha? Adalah kewajiban yang belum dibayar atas barang dan jasa yang diterima dalam peristiwa bisnis biasa. Seandainya pengendalian telah beroperasi efektif dalam sebuah perusahaan dan hasil prosedur analitis memuaskan, maka biasanya auditor akan mengurangi pengujian rinci atas saldo utang usaha. Namun, karena utang usaha material untuk rata-rata perusahaan, maka biasanya auditor selalu memeriksa saldo utang usaha. Tahapan pertama dalam metodologi ini adalah mengidentifikasi risiko bisnis yang mempengaruhi utang usaha. Maksudnya adalah auditor harus memahami seandainya terjadi perubahan pada sistem klien. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah risiko bisnis klien dan pengendalian manajemen yang muncul karena perubahan tersebut mempengaruhi kemungkinan salah saji yang material dalam utang usaha. Sebagai contoh, seandainya terjadi perbaikan logistik persediaan yang bergerak dalam rantai distribusi, maka akan menimbulkan risiko berupa menambah kesulitan dalam menetapkan pisah batas saldo utang usaha yang efektif pada akhir tahun. Kemudian pada tahapan pertama, step keduanya adalah menetapkan materialitas kinerja yang relatif tinggi dan menilai risiko inheren yang sedang atau tinggi. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena sejumlah besar transaksi dapat mempengaruhi utang usaha. Saldonya seringkali berjumlah besar dan terdiri dari sejumlah besar saldo vendor serta relatif mahal untuk mengaudit akun tersebut. Tahapan berikutnya adalah menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Risiko pengendalian dinilai berdasarkan pemahaman terhadap pengendalian internal, sedangkan pengujian substantif bergantung pada keefektivitasan pengendalian internal yang berhubungan dengan utang usaha. Sebagai contoh, seandainya klien tidak menggunakan laporan penerimaan, kemudian melakukan penundaan pencatatan akuisisi hingga pengeluaran kas dilakukan, maka tagihan seringkali dibayar lewat jatuh tempo. Ini akan mengakibatkan kemungkinan kurang saja atas saldo utang usaha. Kemudian jika pengendalian internal itu buruk, maka diperlukan pengujian atas rincian saldo utang usaha yang efektif. Learning Objective 18.5 merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha. Ini merupakan tahapan lanjutan dari tahapan sebelumnya, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha. Auditor harus membandingkan total beban tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk mengungkapkan salah saji utang usaha serta akun beban. Karena akuntansi merupakan kegiatan yang double entry, maka salah saji akun beban biasanya juga menimbulkan salah saji yang sama pada utang usaha. Karena itu membandingkan beban saat ini seperti sewa utilitas dan tagihan lainnya yang terjadwal secara teratur dengan tahun sebelumnya merupakan prosedur yang efektif untuk menganalisis utang usaha apabila beban dari tahun ke tahun diharapkan relatif stabil. Learning Objective 18.6 merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo utang usaha termasuk pengujian kewajiban setelah periode. Ini merupakan tahapan ketiga, di mana tahapan tersebut adalah merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo utang usaha. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk memverifikasi piutang usaha juga dapat diterapkan pada kewajiban dengan 3 modifikasi kecil. Yang pertama, tujuan nilai realisasi tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Nilai realisasi hanya dapat diterapkan pada aset. Yang kedua, aspek hak dalam tujuan hak dan kewajiban tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Kemudian yang ketiga, untuk kewajiban, penekanan diberikan pada pencarian kurang saji dan bukan lebih saji. Prosedurnya adalah: yang pertama, pengujian kewajiban setelah periode. Luas pengujian untuk mengungkapkan utang usaha yang belum tercatat
sangat tergantung pada penilaian risiko pengendalian dan materialitas saldo akun yang potensial. Kemudian prosedur kedua, memeriksa dokumentasi yang mendasari pengeluaran kas selanjutnya. Ini bertujuan untuk menentukan pengeluaran dilakukan untuk kewajiban periode berjalan, di mana harus menelusuri ke neraca saldo untuk memastikan pembayaran telah dilakukan. Kemudian tahapan ketiga, memeriksa dokumentasi yang mendasari tagihan yang belum dibayar beberapa minggu setelah akhir tahun. Ini dilakukan untuk kewajiban yang belum dibayar mendekati akhir audit, bukan untuk kewajiban yang telah dibayar. Kemudian tahapan keempat, menelusuri laporan penerimaan yang dikeluarkan sebelum akhir tahun ke faktur vendor terkait. Barang yang belum diterima di akhir tahun harus dicantumkan sebagai utang usaha. Auditor menguji kewajiban yang belum tercatat. Tahapan kelima, menelusuri laporan vendor yang menunjukkan saldo yang jatuh tempo ke neraca saldo utang usaha. Jika klien menyimpan file laporan vendor, auditor dapat menelusuri laporan yang jatuh tempo ke listing untuk memastikan saldo telah tercantumkan sebagai utang usaha. Kemudian tahapan ke-6, mengirim konfirmasi ke vendor dengan siapa klien melakukan bisnis. Ini bertujuan untuk menguji vendor yang dihapus dari daftar usaha, transaksi yang dihilangkan, dan saldo akun yang salah saja. Biasanya disebut dengan konfirmasi saldo nol. Kemudian tahapan ke-7, pengujian pisah data yang bertujuan untuk menentukan apakah transaksi yang dicatat beberapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca dicantumkan pada periode yang benar. Tahapan ke-8, hubungan pisah batas dengan observasi fisik persediaan. Pengujian pisah batas dikoordinasikan dengan observasi fisik persediaan. Jika klien hitung fisik sebelum hari terakhir tahun berjalan, auditor masih harus melakukan pisah batas utang usaha pada saat perhitungan fisik. Selain itu, ini juga bertujuan untuk memverifikasi apakah akuisisi antara perhitungan fisik dan akhir tahun telah ditambahkan ke persediaan fisik dan utang usaha. Tahapan ke-9, persediaan dalam perjalanan. Seperti FOB destination, di mana hak berpindah ke pembeli ketika barang telah diterima, sehingga persediaan yang diterima sebelum atau pada tanggal neraca yang masuk dalam persediaan dan utang usaha. Kemudian ada syarat FOB origin. Perusahaan harus mencatat persediaan dan utang usaha pada periode berjalan jika pengiriman dilakukan pada atau sebelum tanggal neraca. Learning Objective 18.7, membedakan reliabilitas faktur vendor, laporan vendor, dan konfirmasi utang usaha sebagai bukti audit. Seorang auditor harus dapat membedakan ketika memverifikasi jumlah terutang kepada vendor, mana yang lebih reliable datanya. Pada faktur vendor, dapat diperoleh bukti yang sangat andal mengenai transaksi ketika memeriksa faktur vendor dan dokumen terkait seperti laporan penerimaan dan pesanan pembelian. Sedangkan pada laporan vendor hanya mencantumkan total jumlah transaksi seperti ongkos angkut, unit yang diterima, dan sedangkan data lain tidak tercantum. Pada faktur vendor, lebih baik digunakan untuk menguji akuisisi dalam pengujian pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi, karena faktur vendor menunjukkan rincian akuisisi dalam setiap transaksi. Sedangkan laporan vendor lebih baik dalam memverifikasi saldo utang usaha karena mencantumkan saldo akhir. Kemudian perbedaan paling penting terletak pada sumber informasinya. Laporan vendor disiapkan oleh vendor, tapi berada di tangan klien, yang mana dapat dijadikan kesempatan oleh klien untuk mengubah laporan tersebut. Sedangkan untuk konfirmasinya dikirimkan langsung ke kantor akuntan publik oleh vendor, yang mana isinya sama seperti laporan vendor, namun lebih dapat diandalkan. Konfirmasi utang usaha kurang begitu umum dilakukan, seperti konfirmasi piutang, karena laporan vendor dan faktur vendor biasanya tersedia dengan andal. Kemudian jika klien memiliki pengendalian internal memadai dan laporan vendor tersedia untuk diperiksa, konfirmasi biasa tidak dikirimkan. Begitu pula sebaliknya.